Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Terang di Tengah Kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari manusia membutuhkan lampu untuk dapat melakukan segala aktivitasnya. Lampu adalah sebuah benda yang mampu menyinari sebuah ruangan yang gelap, sehingga ruangan yang gelap menjadi terang. Akan tetapi, lampu tidak dapat memancarkan cahayanya apabila tidak ada tenaga listrik. Ketika listrik mati pada malam hari, maka lampu akan padam sehingga membuat suasana ruangan menjadi gelap. Maka dengan demikian, manusia tidak dapat melakukan kegiatan apapun karena gelap. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini membuktikan bahwa listrik dan lampu mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Di mana tanpa adanya listrik dan lampu, maka aktivitas manusia pada malam hari akan terganggu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah kiranya kita menjadi seperti lampu dan listrik yang kehadirannya mempengaruhi kehadiran banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Saya akan membacakan ayat ini kepada kita secara keseluruhan. Tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, hal utama yang saya mau seberangkan kepada kita semua dalam firman ini adalah kita sebagai orang percaya kita harus menjadi terang dengan berdampak baik bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bagaimanakah cara kita sebagai orang percaya dapat berdampak baik bagi kehidupan orang lain? Nah, mari kita sama-sama belajar. Cara orang percaya dapat berdampak baik bagi kehidupan orang lain, hal yang pertama yaitu yang dapat kita lakukan yaitu hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita lihat dalam ayat 34, di situ dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan sebuah perumpamaan yang digunakan Tuhan pada saat ia mengajar orang banyak. Yang termasuk di dalamnya orang Yahudi, terutama orang Farisi. Di mana dikatakannya mereka adalah angkatan yang jahat. Seperti yang jika kita lihat dalam ayat yang sebelumnya itu ayat yang ke-29. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, mata adalah jendela hati, di mana segala sesuatu yang dilihat oleh mata jasmani kita akan mempengaruhi pikiran kita yang kemudian akan mengalir ke dalam hati kita. Apabila kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, maka kita juga akan memiliki persepsi yang positif yang kemudian ditunjukkan dalam bentuk tindakan. Akan tetapi, apabila kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif, maka kita juga akan memiliki persepsi yang negatif terhadap segala sesuatu yang kemudian ditunjukkan dalam bentuk tindakan kita yang negatif juga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang dialami oleh orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi pada saat itu yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus. Di mana mereka berkumpul bersama di tempat yang sama dan mendengarkan firman Tuhan, namun mereka tidak mempercayai kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada setiap mereka. Mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang Yesus.
Di mana ada yang percaya dan ada yang tidak mempercayainya. Mereka menolak Yesus sebagai Allah. Untuk itu Yesus mengatakan di sini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Maksud Yesus mata baik di sini adalah mata yang percaya dan menerima kebenarannya, kebenaran firman-Nya. Sehingga apabila telah menerima firman Tuhan itu, maka seluruh hidup mereka akan ditengerangi oleh kebenaran firman Tuhan tersebut. Baik hati, pikiran, dan segala bentuk tindakan yang mereka lakukan akan diterangi oleh firman Tuhan. Akan tetapi mata yang jahat adalah orang-orang yang tidak percaya tadi kepada Tuhan, yaitu orang-orang Farisi. Maka terang cahaya firman Tuhan tidak menerangi kehidupan mereka. Mereka akan terus tinggal di dalam kegelapan dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya Yesus di sini mengatakan, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Artinya bahwa setiap orang yang pada saat itu yang telah percaya kepada Tuhan, mereka harus menjaga diri mereka. Menjaga diri mereka dengan apa? Menjaga diri mereka dari segala hal-hal yang jahat. Sehingga kebenaran yang telah mereka terima itu tetap bersinar. Dan orang lain boleh melihat perbuatan mereka yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apabila mereka telah menjaga terang yang ada pada mereka, maka mereka akan sepenuhnya diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mereka tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan. Seperti lampu tadi yang menerangi sebuah ruangan yang gelap. Sehingga dengan terangnya tidak ada lagi kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan, ia tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, melainkan di dalam terang. Dalam Yohanes 12 ayat 46 di situ Yesus sendiri mengatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5b di situ dikatakan, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi tinggal di dalam gelapnya dosa. Tetapi sekarang kita tinggal di dalam terang. Di mana hidup kita sehari-hari diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita bersinar di depan semua orang yang melihat kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita telah tinggal di dalam terang Tuhan? Dan apakah kita telah menjadi terang bagi orang lain? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyelidiki hati kita. Mari kita melihat hidup kita. Apakah kita telah hidup sepenuhnya di dalam terang Tuhan? Apakah kita telah sepenuhnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukti kalau kita telah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita menjadi terang bagi orang lain. Hidup kita berdampak baik bagi orang lain. Siapapun yang melihat kita, siapapun yang berjumpa dengan kita akan menyenangi kita karena kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Di sebuah kampung ada sebuah keluarga kecil yang sederhana yang tinggal di sebuah gubuk. Di dalam keluarga kecil itu ada seorang anak remaja laki-laki yang umurnya sekitar 18 tahun.
ia adalah anak yang sangat baik, anak yang sangat sayang kepada kedua orang tuanya, anak yang juga sangat sayang kepada kedua orang adiknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena ia adalah anak yang baik dan rajin, bahkan ia adalah seorang anak yang pekerja keras, tidak sama seperti anak-anak yang lainnya yang suka berkeluyuran kemana-mana, yang suka berfoya-foya. Karena sikapnya yang baik tersebut, ia seringkali dijadikan sebagai teladan bagi orang tua yang lain untuk mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita akan disenangi oleh orang lain dan bahkan kita akan dijadikan teladan bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi garam. Di mana dalam Matius pasal 5 ayat 13a Yesus sendiri mengatakan, kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sendiri bahwa garam adalah sebuah bumbu yang digunakan untuk memberi rasa pada sebuah masakan. Dan apabila pada saat seorang ibu memasak suatu makanan tanpa menggunakan garam, maka percayalah bahwa masakan yang dimasak itu tidak ada rasa atau hambar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa garam memberi pengaruh yang besar untuk menghasilkan masakan yang enak. Demikianlah kiranya kita sebagai orang percaya menjadi garam dengan memberi pengaruh yang baik bagi orang lain. Memberi pengaruh bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Sehingga mereka boleh melihat Kristus di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi yang menjadi pelajaran bagi kita yaitu, kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi terang bagi orang lain. Biarlah sikap, tindakan, dan segala perbuatan kita memberkati orang lain. Biarlah melalui keberadaan kita dan cara hidup kita yang benar, orang lain yang masih tinggal belum mengenal kebenaran, mereka boleh melihat Kristus di dalam hidup kita yang benar di hadapan Allah. Mari kita terus menjaga diri kita untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan dengan menjauhi segala hal-hal yang duniawi yang membawa kita kepada kegelapan dosa. Di mana Yesus telah datang ke dunia ini untuk menerangi kehidupan kita dengan cahaya firman-Nya. Sehingga kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain yaitu memberitakan kebenaran. Dalam ayat 33 Yesus mengatakan, tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Pada saat itu Yesus menggunakan perumpamaan ini karena mereka akan mudah memahaminya. Supaya orang-orang yang mendengar pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, mengerti dan memahami maksud dan tujuan perkataan Yesus. Di mana pada saat itu pelita adalah pelita kecil dari tanah liat yang diisi dengan minyak zaitun. Dan biasanya pelita itu diletakkan di atas dudukan yang disebut kaki dian, supaya cahayanya dapat menyinari ruangan. Pelita itu tidak disembunyikan di kolong rumah atau di bawah gantang, sehingga cahayanya tidak menerangi ruangan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika pelita itu diletakkan di tempat yang salah atau disembunyikan, maka pelita itu tidak ada gunanya atau tidak ada pengaruhnya. Pelita yang dimasukkan Yesus di dalam perumpamaan ini adalah firman-Nya. Di mana Tuhan secara tidak langsung memberikan nasihat kepada mereka yang pada saat itu sedang berkumpul mendengarkan pengajarannya. Supaya mereka dapat
menyampaikan kebenaran yang telah mereka terima. Supaya mereka tidak menyembunyikan firman yang telah menerangi kehidupan mereka. Tetapi Tuhan ingin agar mereka memberitakan kepada orang lain yang belum mendengarnya. Di mana sama seperti pelita yang dinyalakan dan diletakkan di atas kaki Dian. Cahayanya dapat menerangi setiap orang yang masuk. Setiap orang yang masuk di sini adalah orang lain yang belum mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Nasihat ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi pada zaman itu. Tetapi juga berlaku kepada kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memberitakan segala kebenaran yang telah kita terima. Supaya setiap orang yang belum mendengarnya, mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus bersinar. Mari kita menunjukkan perbuatan kita yang baik. Supaya mereka dapat menerima kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka. Di mana dalam Matius pasal 5 ayat 16 Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita memancarkan sinar kebenaran Tuhan dengan melalui sikap dan perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Yang Tuhan inginkan bagi kita semua sebagai orang percaya, kita harus memberitakan kebenaran firman-Nya. Agar orang-orang yang belum mendengarnya, mereka boleh beroleh hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dengan mereka hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Ada sebuah ilustrasi yang mengatakan, di mana pada suatu hari, di sebuah taman ada seorang gadis buta yang sedang duduk sendirian di sebuah kursi. Setelah beberapa lama ia duduk, ia merasa bosan dan akhirnya ia pelan-pelan berjalan. Walaupun ia tidak dapat melihat jalannya. Dan pada saat itu juga ada seorang ibu yang sedang memperhatikannya. Kemudian anak gadis tadi terus berjalan pelan-pelan. Sehingga tanpa ia sadari, ia sedang berjalan menuju ke sebuah sungai yang berada di dekat taman itu. Ibu tadi yang sedang memperhatikan anak gadis ini berteriak dan berlari sambil berkata, "Nak, berhenti, kamu mau kemana?" Itu adalah sebuah sungai. Seketika itu juga anak gadis ini berhenti dan ibu tadi menyamparinya dan bertanya kepadanya dan bertanya kepada anak gadis itu, "Nak, kamu mau kemana? Kenapa kamu berjalan ke arah sana? Itu adalah sebuah sungai." Lalu anak gadis itu menjawab kepada ibu itu, "Saya sedang bosan duduk terus di kursi dan saya ingin berjalan-jalan sebentar sambil menunggu ibu saya yang sedang pergi untuk membeli sesuatu." Kemudian ibu ini memampannya kembali untuk duduk di tempat duduknya yang semula. Lalu anak ini sangat berterima kasih kepada ibu itu karena telah menyelamatkan hidupnya. Karena telah menyelamatkannya sehingga dia tidak jatuh ke dalam sungai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Demikianlah juga halnya dengan kita sebagai orang percaya. Kita harus menuntun orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Menjadi berkat bagi mereka. Dengan menerangi mereka dengan kebenaran yang telah kita terima dari Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Seperti ibu tadi yang melihat seorang anak perempuan yang buta. Ia menolong anak gadis itu, menuntunnya kembali ke tempat duduknya sehingga ia tidak terjatuh ke dalam sungai. Demikianlah kita menolong orang lain dengan memberitakan kebenaran yang telah kita terima dari Kristus. Agar mereka yang belum mendengar kebenaran tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi kesimpulannya bagi kita dalam kebenaran yang telah saya sampaikan yaitu
Kita sebagai orang percaya, kita harus dapat menerangi kehidupan orang lain. Kita harus menjadi terang di tengah kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Untuk dapat menjadi terang yaitu kita harus berdampak baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana cara kita dapat menjadi terang, yaitu yang pertama tadi yang kita pelajari yaitu satu, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita telah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, otomatis setiap orang yang melihat kita akan melihat dan menilai sendiri setiap sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita menyenangkan hati mereka? Apabila perbuatan kita menyenangkan mereka, maka mereka akan menjadikan kita sebagai teladan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selain kita telah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus memberitakan kebenaran itu. Supaya bukan hanya kita yang menerima kebenaran itu, tetapi setiap orang yang belum menerimanya harus mendengarnya dan harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Supaya kita sama-sama beroleh keselamatan di hadapan Tuhan. Supaya kita sama-sama hidup di dalam kebenaran itu. Supaya hidup kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan di atas kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus berdampak. Mari kita terus menjadi terang bagi sesama kita. Mari kita berdampak baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Semoga setiap firman yang telah saya sampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Boleh menjadi terang bagi setiap langkah-langkah kita yang dapat menuntun kita boleh berjalan ke jalan yang benar seperti yang diinginkan Tuhan di atas kerajaan surga. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati.